bijak adalah orang yang menyadari kesalahannya, berani mengakuinya, mau memperbaikinya, dan mau belajar dari kesalahannya. Sadarilah kesalahanmu dan perbaikilah dengan jalan yang benar, yaitu melalui petunjuk firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Reso Sutoyo, Selasa 11 Oktober 2022, tertulis di Ratapan 3 ayat 41. Demikian dikatakan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Dan dalam bahasa Batak dikatakan, dengan ma ita pahehe rohata rabdo tangata tu debata nadi banua gijangi. Demikian firman Tuhan. Dalam kitab Ratapan ini, Nabi Yeremia menceritakan tentang betapa beratnya hatinya menerima keputusan Tuhan untuk membuang Yehuda dan menghancurkan Yerusalem. Yeremia adalah seorang yang lemah dan rapuh, tetapi diperintahkan oleh Tuhan untuk mengucapkan firman yang keras dan sangat berani. Dia seorang yang sangat mencintai bangsanya, tetapi diperintahkan untuk bernubuat bahwa bangsanya akan dihancurkan Tuhan dengan cara yang sangat kejam. Dia seorang yang sangat cinta Tuhan dan umat Tuhan, tetapi dia harus mendengar firman dari Tuhan bahwa umatnya akan ditinggalkan dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dia sangat cinta bait Allah, tetapi dialah yang harus menyerukan berkali-kali bahwa bait Allah akan dihancurkan. Dalam semua keadaan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, dia tetap berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, dia tak henti-hentinya menyerukan kepada umat Israel untuk kembali kepada Allah. Dan dalam bagian firman ini, bangsa Israel telah menyadari betapa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Betapa umatnya tidak memiliki kuasa untuk mengubah penderitaannya. Maka Nabi Yeremia meminta agar bangsa Israel mulai untuk menyadari serta menyelidiki kesalahannya dan bersegera mengulurkan tangan memohon pengampunan kepada Allah. Jemaat Tuhan, seruan mari kita mengangkat hati dan tangan menunjukkan sikap doa umat Israel yang mencerminkan penyesalan, kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan, mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Mengangkat hati dan tangan sebagai tanda kesiapan untuk kembali berdamai dengan Allah. Siap menantikan apa yang akan Allah mau perbuat terhadap mereka. Bangsa Israel merasa ketika mereka berada dalam penghukuman itu, suasana tertekan meliputi kehidupan mereka. Mereka sadar dosa membuat mereka semakin jauh dari Allah dan dekat kepada murkanya. Mereka menyadari Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Mereka memerlukan adanya jalan keluar. Dan jalan keluarnya adalah mereka harus menyadari, menyelidiki, dan merubah apa yang telah menjadi kebiasaan mereka yang salah dan menyerahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika ditanyakan pada kita, seberapa banyak waktu yang kita sediakan untuk menyelidiki diri kita sendiri? Seberapa sering Anda memeriksa hidup kita? Atau kapan terakhir kali kita mengambil waktu untuk menyelidiki dan memeriksa hidup kita? Sekarang mari kita coba mengingat. Berapa sering kita mengambil waktu untuk menyelidiki dan memeriksa hidup orang lain? Mungkin hampir tiap hari ya. Mungkin contohnya tentang kok dia pakai pakaian seperti itu ya. Cara ngomongnya kok gitu ya. Kehidupannya kok begitu ya. Hubungannya kok begitu ya. Kita mengkoreksi orang lain. Memang lebih mudah dan lebih cepat bagi kita untuk menyelidiki dan memeriksa kehidupan orang lain ketimbang diri kita sendiri.
Itu sebabnya tayangan infotainment menjamur di layar televisi. Karena kebanyakan orang ingin tahu, kepo bagaimana kehidupan orang lain. Hingga terkadang lupa untuk ingin tahu bagaimana kehidupan saya sendiri. Lupa untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Renungan firman Tuhan hari ini mengajak dan mengingatkan kita untuk merubah apa yang telah menjadi kebiasaan buruk kita. Kalau tadinya kita suka jadi detektif ilegal untuk menilai kehidupan orang lain, mari sekarang kita jadi detektif untuk diri kita sendiri. Mari kita lebih banyak ambil waktu untuk menyelidiki hati kita, memeriksa hati kita. Adakah Tuhan Yesus di sana? Apakah jika Tuhan Yesus diundang untuk tinggal dalam hati kita, Dia akan senang dan betah di sana? Sudahkah hidup kita ini lebih benar dari orang lain yang sering kita periksa dan selidiki secara ilegal hidupnya? Mari kita angkat hati kita kepada Allah di sorga. Minta padanya untuk membantu kita memeriksa dan menyelidiki hati kita, agar hati kita siap untuk menerimanya dan layak untuk menjadi tempatnya bertahta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang senantiasa mengajari dan menunjukkan pedoman hidup yang harus kami lakukan agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk membangun iman kami kepadamu dan setia menghidupi setiap firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan agar selalu menyelidiki hati dan kehidupan kami, agar kami mengenal keberdosaan kami dan bersegera memohon akan pengampunan sebelum penghakiman-Mu Engkau hadirkan, agar kelak kami layak memperoleh kehidupan damai dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menyelidiki dirimu sendiri. Selamat melihat dan memperbaiki hidup kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.